Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Iblis sungguh jahat, licik, dan halus cara kerjamu. Dahulu kala ketika masih di surga, engkau bersumpah mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa kau adalah penasihat mereka. Padahal itu hanyalah caramu untuk menipu dan menjerumuskan mereka berdua, hingga Allah hukum diusir ke bumi. Setelah di bumi, ternyata kau iblis sungguh masih tiada henti menyesatkan jalan pikiran manusia. Di zaman para nabi, ketika para nabinya masih hidup, kau juga masih mengunci mati jalan pikiran sebagian besar manusia. Hanya segelintir saja yang bisa disadarkan oleh para nabi. Dan setelah para nabinya wafat, kau juga tetap menyesatkan jalan pikiran hingga muncul dan lahir berbagai macam golongan, berbagai macam aliran, bahkan agama-agama baru. Hingga di nabi terakhir Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kau iblis benar-benar semakin licik, semakin jahat, dan semakin halus caramu menyesatkan jalan pikiran manusia. Bahkan kau berhasil membuat umat Nabi Muhammad itu menjadi 72 golongan. Dan ke-72 golongan itu saling berseteru, saling menyalahkan. Jadi mereka itu seperti maling teriak maling, menuduh orang sesat padahal dia sendiri sesat, menuduh orang lain sesat padahal dia sendiri sesat. Iblis mengadu domba kita semua untuk saling berseteru, saling menyalahkan. Tentu di alam gaib sana iblis tertawa puas. Gua tipu kau wahai keturunan Adam, sambil lampiaskan api cemburu dendam membara. Karena iblis itu telah diputuskan oleh Allah untuk kelak pasti mutlak penghuni neraka. Tentu dia tidak rela hanya dia yang ke neraka. Dia ingin menggiring seluruh keturunan Adam ikut ke neraka. Itu mungkin sebab kenapa Juan Siregar berkata di video sebelum bahwa ilmunya Buya Dr. Ar-Raji Hashim MA itu adalah sesat. Ilmunya Abdus Somad, ilmunya Adi Hidayat adalah ajaran-ajaran sesat. Kenapa? Karena Juan Siregar melihat bagaimana iblis memasukkan kehendaknya di dalam ilmu-ilmu itu, sehingga ilmu itu menyesatkan para umat, para rakyat Indonesia. Dan sekarang di Indonesia ada dua aliran besar, yaitu Muhammadiyah dan NU. Tentu Muhammadiyah dan NU itu adalah para budak-budak iblis. Siapakah orang-orang yang iblis pilih untuk menyampaikan kehendak iblis itu? Tentu saja mereka para ahli agama, baik Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, Advent, Islam. Terutama mereka yang merasa diri sebagai ulama, kiai, ustadz. Sebut saja seperti Abdus Somad, Ar-Raji Hashim, Adi Hidayat, Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Firanda Andirja, Khalid Basalamah, Syafiq Riza Basalamah, Yakut Khalil Komas, dan tentu tak kecuali Dr. Quraisy Shihab. Semua ilmu-ilmu yang mereka sampaikan itu mungkin saja benar di titik tertentu, tetapi secara hakikat pada dasarnya ilmu-ilmu itu adalah ilmu kehendak iblis untuk menghentikan manusia pada ilmu-ilmu tersebut sehingga tidak pernah sampai pada Allah. Mungkin itu sebab
kenapa para nabi dan rasul itu memprediksi, memperkirakan di masa depan akan ada akhir zaman. Tentu tujuannya untuk memulai hidup yang baru, untuk memulai peradaban baru, untuk memulai zaman akhir. Apakah zaman akhir itu? Tentu lahirnya golongan yang ke-73. Apakah golongan yang ke-73 itu? Apakah dia sudah ada? Golongan yang ke-73 itu adalah golongan yang pertama-tama ada, yaitu yang para nabi dan rasul sampaikan di zamannya, yaitu agama Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213, kanan nasu ummatu wahidah, bahwa dahulu manusia itu satu umat, dan sekarang Allah ingin mengembalikan manusia itu agar menjadi satu umat. Apakah NU, Muhammadiyah atau yang lain-lain itu, mazhab-mazhab itu yang benar? Jaminannya hanya Allah, agama Allah. Dan saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, para ahli, para ulama, para kiai, para ustadz, untuk bertaubat sebagaimana Allah beritahukan dalam surat An-Nasr. Allah Maha Penerima Taubat. Kita sucikan kembali ilmu yang kita miliki, dan kita tempuh jalan menuju Allah. Allah yang membimbing setiap pribadi sesuai dasar ilmu masing-masing, sehingga kita bisa sanggup menjadi para satria, para al-mahdi yang akan mewujudkan Indonesia Nusantara menjadi mercusuar dunia, bangsa pemimpin dunia, negara pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Bagi para pemirsa, para netizen, mohon berkenan untuk menyampaikan konten video ini, semoga sampai kepada mereka yang saya sebut namanya tadi. Mungkin mereka akan sakit hati atau apapun, tetapi bagi saya tidak masalah dengan sakit hati, karena tujuannya semata-mata hanya untuk kita kembali pada Allah. Saya yakin obatnya hanya satu. Ayo sama-sama bertaubat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.